Kalaulah tuntutan kami ini tidak diterima dan tidak dilaksanakan oleh PT Aeron Trans, insya Allah tanggal 28 Juli tahun 2022, maka akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para pekerja Aerotrans Service Indonesia. Maka akan terjadi, bisa jadi dampak daripada aksi besar-besaran ini akan menyebabkan penerbangan maskapai Garuda yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang menjadi bangsa Indonesia, akan lumpuh oleh karena transportasi para pilot, para pramugari, dan termasuk para teknisi. Tidak ada yang mengatakan mereka oleh aksi yang dilaksanakan oleh kami. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bicaralah Buruh. Ini adalah channel YouTube yang menyoroti berbagai persoalan dari sudut pandang kelas pekerja. Kali ini kita akan membahas persoalan yang terjadi di anak perusahaan Garuda Indonesia, yaitu PT Aerotrans Service Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antarjemput karyawan dan karyawati Garuda Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kru pesawat seperti pilot, kopilot, pramugari, dan pramugara. Selain itu, perusahaan ini juga melayani kebutuhan transportasi darat dari PT Garuda Indonesia. Teman-teman, PT Aerotrans Service Indonesia berdiri sejak tahun 1988. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Mandira Era Jasa Wahana. Barulah kemudian pada tahun 2011, nama PT Mandira Era Jasa Wahana berganti nama menjadi PT Aerotrans Service Indonesia. Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Iswan Abdullah menyampaikan, ada banyak pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan PT Aerotrans Service Indonesia kepada para buruhnya. Beberapa pelanggaran itu diantaranya adalah terkait dengan penggunaan karyawan kontrak yang berkepanjangan dan berulang-ulang. Sebagaimana disampaikan, di sana ada karyawan kontrak yang sudah bekerja selama 15 tahun, tetapi belum juga diangkat menjadi karyawan tetap. Iswan juga menyebut, sejak tahun 2017, perusahaan ini mengubah status karyawan kontrak menjadi sistem kemitraan, di mana dalam prosesnya ada indikasi pemaksaan, karena pekerja disuruh menandatangani surat pernyataan menjadi mitra, hanya diberi pilihan setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju dengan sistem kemitraan dan kemudian tidak mau menandatangani, mereka dipersilakan untuk keluar dari perusahaan. Permasalahan yang lain adalah, pada saat COVID-19 kemarin, perusahaan ini memperlakukan sistem work from home. Namun sayangnya, mereka yang dirumahkan itu tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui lebih detail permasalahan yang terjadi di anak perusahaan BUMN itu, yuk kita simak penjelasan Ketua Umum SPDT FSPMI dalam video berikut ini. Sebelum saya sampaikan tuntutannya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa PT Aerotrans Service Indonesia ini adalah anak perusahaan Garuda Indonesia, di mana peran dan fungsi tugas utama mereka adalah sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar jemput daripada awak kabin, mulai dari pilot, pramugari, dan teknisi pesawat Garuda yang akan melakukan aktivitas di seluruh tanah air. Itulah peran dan fungsi dari PT Aerotrans Service Indonesia. Teman-teman yang semua, yang ingin kami sampaikan adalah PT Aerotrans Service Indonesia mengabaikan regulasi peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan mengait-ngaitkan permasalahan yang mereka alami ini adalah, dan mengait-ngaitkan permasalahan mereka alami atau yang mereka lakukan ini menjustifikasi sebuah pembenaran akibat kegagalan dan kerugian yang dialami oleh induk perusahaan PT Garuda Indonesia. Padahal tidak bisa, ya. Tidak boleh menjustifikasi kesalahan dilakukan oleh PT Aerotrans dengan melakukan tindakan kesewenangan, tindakan ketidakadilan, tindakan pemberangusan kepada para pekerja yang ada PT Aerotrans yang mengaitkan apa yang dialami oleh PT Garuda. Ya, tidak bisa, karena peran dan fungsi para pekerja yang bekerja di PT Aerotrans sampai hari ini mereka tetap berlangsung untuk melakukan antarjemput awak kabin mulai dari pilot sampai dengan teknisi, termasuk pramugari include di dalamnya. Ini tidak bisa. PT Garuda, kerugian PT Garuda tidak boleh mengorbankan
para pengemudi. Ya, kerugian PT Garuda itu kan adalah sebuah kerugian yang diakumulasi akibat kegagalan daripada manajemen dalam itu jajaran direksi PT Garuda Indonesia dalam rangka mengelola maskapai penerbangan yang menjadi kebanggaan negara Republik Indonesia tercinta ini. Maka untuk itu kami minta kepada PT Aeron Trans untuk segera taat dan patuh melaksanakan segala peraturan perundangan kaitan dengan ketenagakerjaan di negara kita yang memberikan pastian, yang memberikan jaminan agar para pekerja mendapatkan hak pekerjaan yang layak yang dikenal dengan job security. Harus PT Aeron Trans yang seharusnya harus menjadi contoh. Ya, ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, harus menjadi contoh dalam rangka memastikan para pekerja untuk mendapatkan jaminan income security, jaminan pendapatan yang layak bagi para pekerja. Kemudian Aeron Trans, PT Aeron Trans sebagai perusahaan plat merah, badan usaha milik negara, anak perusahaan PT Garuda, dia harus bisa memberikan contoh agar para pekerja atas perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan termasuk Undang-Undang 21 2000, termasuk Undang-Undang 24 tahun 2011, PT Aeron harus memberikan contoh memastikan para pekerjanya untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang dikenal dengan social security sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Maka untuk itu, sekali lagi, maka untuk itu, kalaulah tuntutan kami ini tidak diterima dan tidak dilaksanakan oleh PT Aeron Trans, insya Allah tanggal 28 Juli tahun 2022, maka akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para pekerja Aeron Trans Service Indonesia. Maka akan terjadi, bisa jadi dampak daripada aksi besar-besaran ini akan menyebabkan penerbangan maskapai Garuda yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang menjadi bangsa Indonesia, akan lumpuh oleh karena transportasi para pilot, para pramugari, dan termasuk para teknisi, tidak ada yang mengatakan mereka oleh aksi yang dilaksanakan oleh kami tahun 28 Juli tahun 2002. Manakala, mudah-mudahan teman-teman pers bisa menyampaikan, bisa didengar langsung, bukan hanya jajaran direksi PT Aeron Trans Service Indonesia, tetapi didengar oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Bisa jadi, Bapak Erick Thohir, saya tahu betul, Pak Erick Thohir, apa yang dilakukan oleh jajaran direksi ini adalah sebuah kebohongan, sebuah hal-hal yang ditutupi oleh para jajaran direksi sehingga Menteri BUMN tidak mendengarkan permasalahan apa yang dialami oleh para pekerja Aeron Trans yang menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Adapun aksi kita tanggal 28 Juli tahun 2022, kalaulah manajemen tidak menerima apa yang menjadi tuntutan kami ini, insya Allah kami akan melakukan mobilisasi massa lagi untuk langkah berikutnya, yaitu pemogokan total. Sekali lagi, akan ada pemogokan total. Kemudian ada kampanye internasional yang kebetulan kami termasuk PUK Aeron Trans Service Indonesia adalah menjadi salah satu anggota kita, anggota yang berafiliasi secara dunia, yaitu International Transport Worker Federation. Maka kami juga akan melakukan langkah-langkah kampanye internasional agar seluruh dunia melakukan boikot terhadap penerbangan Garuda yang ada di Indonesia. Karena inilah yang menyebabkan ketidakadilan, kesewenangan Aeron Trans kalau itu dijadikan alasannya. Maka sekali lagi kami minta kepada Menek BUMN, dalam hal ini adalah Bapak Erick Thohir, agar memerintahkan, agar memaksa para direksi untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak tuntutan kita pada hari ini.